malam teman-teman pemuda sekalian. Sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk kembali bersyukur pada malam hari ini kalau kita boleh Tuhan anugerahkan kesempatan untuk kembali datang beribadah pada malam hari ini di tempat kita masing-masing. Rekan-rekan sekalian, kita sudah memasuki bulan Maret dan tinggal beberapa minggu lagi kita akan menyambut Jumat Agung dan Paskah. Rekan-rekan sekalian, di masa-masa Prapaskah ini teman-teman, kita diajak untuk boleh sekali lagi mengingat betapa besar kasih setia Tuhan, namun juga kita boleh datang untuk menyadari, datang kepada Tuhan menyadari betapa sesungguhnya berdosanya setiap kita. Namun teman-teman, biar kita sekali lagi setiap kali mengingat dosa kita di hadapan Tuhan, itu bukan membawa kita kepada kejatuhan atau keterpurukan, tetapi itu boleh membawa kita kepada satu rasa syukur kalau kita boleh mengingat kembali pengorbanan dan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, di awal ibadah kita pada malam hari ini, saya mengajak kita menaikkan sebuah pujian yang berjudul Sungguh Indah. Teman-teman, biarlah mulai pujian ini kita boleh sekali lagi merenungkan betapa besar pengorbanan Tuhan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu adalah satu hal yang sungguh indah yang boleh kita syukuri di dalam hidup kita. Mari kita bersama naikkan pujian ini. Mari kita bersama naikkan pujian ini. Sungguh indah. Besar pengorbanan, sungguh besar
Dan biar itu sekali lagi boleh membawa kita lebih dekat kepadanya. Mari kita bersama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa kami, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Pada malam hari ini kami mau beribadah kepadamu. Dan sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan, untuk kasih setia yang Engkau nyatakan. Yang sekali lagi boleh kami renungkan di minggu-minggu Prapaskah ini. Ketika kami boleh kembali mengingat betapa berdosanya kami di hadapan-Mu. Dan betapa sungguh kami memerlukan kasih, karunia dan anugerah daripada-Mu. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau kami sudah boleh menyaksikan dan mengetahui bahwa anak-Mu yang tunggal telah Engkau berikan untuk berkorban bagi setiap kami. Dan kami bersyukur kalau kasih-Mu itu bukan hanya kasih yang begitu besar, tetapi juga kasih yang begitu setia menyertai hidup setiap kami. Oleh karena itu pada malam hari ini kami datang memuji Engkau, dan kami juga datang merindukan firman-Mu yang boleh menuntun setiap kami sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah ibadah kami pada malam hari ini. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, sebagai manusia yang telah ditebus, sebagai manusia yang telah menerima anugerah dari Tuhan, sudah selayaknya dan seharusnya kita hidup seturut dengan firman-Nya. Namun dalam segala kelemahan kita seringkali lupa dan seringkali kita merasa tidak mampu bukan untuk bisa melakukan firman-Nya setiap hari. Oleh karena itu kita terus perlu pengingatan dari firman Tuhan. Dan saat ini teman-teman kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dan kita akan persiapkan hati kita. Di sepanjang bulan Maret ini teman-teman saya ingin mengajak setiap kita untuk kembali mengingat panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita dipanggil, ditebus bukan hanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik bagi diri sendiri atau kepada sesama manusia, tetapi kita juga punya panggilan sebagai kepala atas ciptaan. Kita adalah manusia yang telah ditebus, seharusnya juga kita membawa damai dan kasih penebusan dari Tuhan itu bagi lingkungan sekitar kita. Dan pada malam hari ini saya mengajak kita kembali mulai merenungkan tema ini dari satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Namun sebelumnya teman-teman saya mengajak kita menaikkan sebuah pujian yang berjudul Ajarku Mengerti. Teman-teman biar lewat pujian ini boleh sekali lagi menenangkan hati kita dan boleh menolong setiap kita untuk boleh menundukkan hati kita di hadapan Tuhan dan memohon kepada Tuhan di dalam segala peristiwa hidup kita, di dalam segala hal baik ataupun buruk. Kita boleh terus rendah hati dan mau mengerti rencana Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Ajarku mengerti. Mari kita bersama naikkan pujian ini. Ajarku mengerti segala rencana-Mu.
menenangkan hatimu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari tenangkan hati setiap kita. Mari sekali lagi katakan, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang. Kami mau menundukkan hati dan pikiran kami di bawah terang firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Kau yang menolong kami, agar kami boleh dapat membuka pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Dan kami juga rindu, setelah kami mendengarkan firman ini, kami boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom rekan-rekan sekalian bagi setiap kita. Teman-teman sekalian, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa di sepanjang bulan Maret ini saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan tentang panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita, bahwa kita bukan hanya dipanggil untuk melayani sesama manusia, tetapi Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan mewujudkannya di dalam lingkungan kita, terhadap tindakan kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Dan rekan-rekan sekalian, saya ingin pertama-tama mengajak kita merenungkan firman, bagian-bagian firman Tuhan ini dengan sebuah tema, yaitu human and or ends the earth. Ya, manusia itu hidup bersama ya dan bersama bumi, atau justru mengakhiri bumi. Ini adalah sebuah permainan kata, dan saya rindu dari sini kita bisa melihat tentang dua hal ini. Maka rekan-rekan sekalian, kalau berbicara soal menjawab pertanyaan ini, maka secara logis kita tahu bahwa seharusnya manusia itu end ya, dan ya manusia itu hidupnya bersama dengan bumi, bukan ends the earth ya, bukan manusia mengakhiri hidup bumi, tetapi seharusnya manusia itu hidup tinggal bersama dengan bumi. Tetapi teman-teman, mau tidak mau kita perlu mengakui bahwa dalam realitanya bahwa banyak hal yang kita lakukan, yang manusia lakukan di dalam hidupnya, seringkali seakan-akan perlahan-lahan itu ends, mengakhiri hidup bumi kita. Maka teman-teman mungkin tidak asing juga ya kalau saya juga sempat singgung di beberapa di masa-masa awal pandemi ini, kita mungkin pernah melihat beberapa tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang mulai menuduh manusia yang sebenarnya menjadi virus bagi bumi ini. Ya, ketika pandemi ini muncul, kemudian banyak orang yang menganggap tuh kan manusia memang jahat, makanya bumi memberikan karmanya, begitu ya. Manusia jahat sih, gitu ya, manusia merusak bumi tuh, lihat begitu manusia nggak kemana-mana, bumi jadi makin bagus tuh, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, akhirnya banyak orang setelah melihat realita itu akhirnya bisa berpikir demikian, dan mungkin ada beberapa dari kita juga yang mungkin sempat atau mungkin bahkan sekarang masih berpikir demikian, bahwa manusia akhirnya yang menjadi hama, menjadi virus, menjadi pengganggu bagi bumi, dan makanya seharusnya manusia tidak bersama-sama dengan bumi.
Namun teman-teman, apakah yang dikatakan firman Tuhan? Apa yang ingin firman Tuhan ingin bersama kita ketahui pada malam hari ini? Rekan-rekan sekalian, di dalam beberapa kesempatan sebelumnya saya sudah beberapa kali menyampaikan tentang tugas kita sebagai manusia untuk menjadi pelayan-pelayan atas bumi. Ya, sebab Tuhan yang menempatkan kita di bumi, Dialah yang memberikan perintah kepada setiap manusia. Ya, melalui dua manusia pertama itu Adam dan Hawa, Allah memberikan perintah untuk berkuasa dan juga untuk memelihara bumi ini. Nah teman-teman, itulah yang seharusnya terjadi dalam relasi manusia dengan alam. Hidup bersama-sama berdampingan dan manusialah yang memeliharanya. Manusia yang diberikan tugas tanggung jawab sebagai ciptaan yang serupa dengan Allah. Tetapi kemudian seperti sudah kita bahas secara singkat bahwa realitanya yang terjadi adalah berlainan. Bukan hidup bersama-sama tetapi justru manusia cenderung merusak alam. Kenapa? Apa masalahnya? Kenapa yang terjadi bisa kebalikan dari apa yang seharusnya? Nah, rekan-rekan sekalian, maka secara singkat kita bisa jawab ya tentu karena dosa. Ya, karena dosa, maka relasi manusia dengan alam tidak lagi menjadi harmonis. Ya, manusia tidak lagi hidup berdasarkan dengan apa yang Tuhan mau, tetapi hidup berdasarkan dengan apa yang diinginkan oleh keinginan daging. Nah, tapi teman-teman, pada malam hari ini saya ingin secara khusus meng-highlight tentang dosa egoisme. Ya, satu kata yaitu egoisme manusia. Manusia yang mencintai dirinya sendiri, sesungguhnya inilah yang akhirnya menyebabkan relasi manusia dengan alam ini menjadi timpang. Rekan-rekan sekalian, beberapa hari yang lalu saya melihat dari sosial medianya Greenpeace Indonesia yang memberikan satu infografis tentang jenis sampah plastik yang paling banyak menjadi sampah di Indonesia. Ya, kalau dilihat dari grafis dan infografis yang mereka berikan, maka kita bisa lihat bahwa ada sampah-sampah kemasan makanan, sampah-sampah kebutuhan rumah, dan sampah-sampah plastik lainnya yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yang akhirnya menjadi sampah, yang menjadi masalah besar di dunia pada saat ini. Ya, sampah plastik menumpuk di mana-mana dan sangat sulit terurai. Bukan cuma mencemari tanah, mencemari lautan juga. Ya, sampah plastik ini menumpuk di mana-mana sebab sangat susah terurai. Tetapi teman-teman, apa yang kita pandang menjadi istilahnya sesuatu yang sangat buruk, yang menjadi polusi, yang menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi alam saat ini. Kalau dilihat dari sejarahnya teman-teman, penggunaan plastik di dalam kebutuhan sehari-hari sesungguhnya teman-teman itu dimulai dengan satu tujuan yang baik sebenarnya teman-teman. Ya, rekan-rekan sekalian, kantong plastik ini pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh seorang yang bernama Sten Gustaf Thulin dari Swedia. Dia adalah seorang ilmuwan yang mengembangkan kantong plastik ini pada tahun 1959. Teman-teman, menariknya adalah kemunculan kantong plastik ini awalnya adalah sebagai respons dari adanya ancaman kerusakan lingkungan dari penggunaan kantong kertas. Jadi pada masa itu digunakan kantong kertas sebagai alat, sebagai kantong untuk membawa kebutuhan sehari-hari, dan proses produksinya dan limbahnya dinilai menjadi sebagai sesuatu yang mengancam keberlangsungan lingkungan. Maka akhirnya Sten Gustaf Thulin ini kemudian memikirkan dan menemukan dan mengembangkan kantong plastik sebagai solusi dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kantong kertas. Dengan harapan kantong plastik ini kan lebih awet gitu, lebih kuat daripada kantong kertas, dan bisa menjadi solusi dari pencemaran lingkungan. Ya, dan kemudian ketika akhirnya penemuan ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, akhirnya terus berkembang penelitian tentang plastik sampai akhirnya ditemukan berbagai jenis plastik lainnya yang bisa digunakan di dalam kebutuhan sehari-hari, hingga plastik PET yang kemudian bisa dipakai untuk botol-botol minum kemasan yang kita gunakan sehari-hari, dan berbagai jenis plastik lainnya yang kita kenal sekarang ini, teman-teman. Nah, teman-teman, menariknya awal kemunculan kantong kresek, kantong plastik ini adalah sebagai sebuah respons atas ancaman lingkungan yang ditimbulkan oleh kantong kertas gitu. Tapi kemudian apa yang dipikir menjadi solusi pada masa itu akhirnya pada saat ini menjadi sebuah bumerang, bukan, yang akhirnya menjadi limbah yang justru menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan pada saat ini. Nah, teman-teman, apa yang menyebabkan ini terjadi? Maka kalau dilihat dari sejarahnya, seiring dengan berjalannya waktu, kantong plastik ini yang memberikan kenyamanan dan kepraktisan, akhirnya kantong plastik ini menjadi sampah yang menumpuk
Sebab orang-orang akhirnya memakai kantong plastik ini satu kali saja kemudian membuangnya. Tidak lagi menggunakan kantong plastik itu berulang kali sebagaimana apa yang diharapkan oleh sang penemunya, Stan Gustav Sulin ini. Dia mengharapkan bahwa kantong plastik ini bisa menjadi kantong yang lebih awet ya dibandingkan kantong kertas, sehingga bisa lebih sering dipakai ketimbang kantong kertas yang mungkin 1-2 kali sudah sobek dan jadi sampah. Dia berharap dengan adanya kantong plastik ini bisa lebih kuat kan, tapi lebih ringan, tidak ribet seperti bawa kantong kain. Sebenarnya mungkin harapannya tidak seperti bawa keranjang, lebih simpel dan bisa dipakai berulang-ulang. Tapi pada akhirnya manusia karena pengen nyaman, pengen cepet, pengen praktis, akhirnya memilih memakai kantong plastik ini satu kali saja ya, atau mungkin harapannya bisa berulang kali tapi malah jadi cuma 1-2 kali kemudian dibuang begitu saja. Nah teman-teman, dari sini kemudian saya secara pribadi kemudian menemukan ya akhirnya kata kunci yang menyebabkan banyak permasalahan lingkungan, yang menyebabkan manusia akhirnya gagal menjadi pemelihara lingkungan adalah ketika manusia mencintai dirinya sendiri. Ketika manusia hanya mengejar apa yang menjadi kenyamanan dirinya ya. Ketika manusia hanya memikirkan apa yang enak untuk dirinya sendiri. Dan kemudian ada satu bagian firman Tuhan teman-teman yang akan saya bacakan bagi setiap kita dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Saya akan bacakan beberapa ayat ini bagi setiap kita. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat ke-1 sampai 2a dan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2a dan ayat 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Rekan-rekan sekalian, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah teman-teman, dari bagian surat Paulus kepada Timotius tadi, surat Paulus memberikan sebuah peringatan kepada Timotius tentang bagaimana kondisi manusia pada hari-hari akhir. Ya, bagaimana manusia akhirnya menjadi semakin jauh dari Tuhan. Ya, Paulus menuliskan begitu banyak karakteristik, dan yang ingin saya highlight hari ini dan juga yang termasuk yang Paulus highlight pada tulisan tadi adalah tentang adanya orang-orang yang mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Teman-teman, saya mengajak kita untuk kembali memikirkan tentang kondisi ini. Ketika manusia mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, sesungguhnya inilah yang menjadi akar dari begitu banyak permasalahan bagi dunia. Termasuk apa yang sedang ingin kita renungkan hari ini tentang bagaimana masalah lingkungan, bagaimana manusia menjadi gagal menjalankan tugasnya, menjalankan mandat budaya sebagai pelayan-pelayan Allah untuk memelihara lingkungan. Teman-teman, ketika manusia mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, maka itulah yang akhirnya membuat manusia lebih memilih segala yang praktis dan hemat ketimbang apa yang bermanfaat. Ya, karena dorongan mencari kenyamanan, karena dorongan ingin mencari mana yang paling menguntungkan secara ekonomi, maka akhirnya orang seringkali lebih memilih apa yang cepat, yang murah, ketimbang apa yang lebih mungkin sustainable, yang lebih ramah lingkungan, apa yang lebih bermanfaat bagi banyak orang dan untuk waktu yang lebih panjang. Teman-teman sekalian, karena saya juga cukup concern tentang hal ini, maka saya cukup sering membaca di beberapa forum, meskipun tidak terlalu aktif juga sih ya, sebenarnya kalau dibilang aktif banget enggak sih, cuma saya cukup sering membaca teman-teman di dalam di dalam kesempatan diskusi dengan beberapa orang, ketika ada banyak organisasi yang menyuarakan tentang harapan mereka agar pemerintah dan bahkan dunia bisa membangun kebijakan-kebijakan yang lebih ramah lingkungan, maka pada akhirnya orang-orang selalu ada yang akhirnya komplain atau menjadi kontra dengan seruan itu dengan alasan, kan kalau kita pakai apa-apa yang produk ramah lingkungan gitu, misalkan pakai plastik ramah lingkungan, kan ada plastik yang dibuat dari bahan organik, kemudian mereka akan komplain itu harganya lebih mahal daripada kantong kresek yang dijual dari pabrikan yang selama ini ada kalau harus pakai plastik yang organik. Ya, keluhannya adalah itu lebih mahal, ya nggak menguntungkan buat penjual. Gitu. Atau misalkan kalau kita diajak untuk bawa kotak makan sendiri atau bawa botol minum sendiri kemana-mana gitu ya, maka orang bilang itu ribet banget gitu, mending jalan, nanti di jalan
beli ke minimarket gitu botol, nanti udah habis dibuang biar pulang gak usah bawa cucian lagi gitu. Orang berpikir itu yang lebih mudah, lebih nyaman, lebih enak. Atau mungkin kalau lebih jauh kita mau berbicara ketika kalau kita memikirkan tentang penggunaan bahan bakar fosil pada saat ini yang akhirnya menyebabkan pencemaran udara, dan juga belum lagi berbicara di dalam produksinya yang mencemari lingkungan, maka waktu banyak orang-orang yang mungkin mempropose tentang berbagai energi alternatif, energi-energi seperti energi pembangkit listrik dari tenaga angin, tenaga surya, tenaga air, ya, atau lain sebagainya. Kemudian banyak orang yang kemudian mengatakan itu biayanya terlalu tinggi, ya, gak mungkin pemerintah langsung ganti seperti itu. Lebih murah pakai batu bara, lebih murah pakai bensin, minyak yang seperti sekarang ada. Kalau ganti ke semua itu pakai tenaga surya, lain sebagainya, aduh itu peralatannya mahal gitu, ya. Teman-teman, itu yang sering saya baca tentang komplain orang-orang. Dan kalau memang kalau kita mencari, memang akhirnya benar sih untuk membangun gaya hidup yang ramah lingkungan di zaman sekarang ini terkesan menjadi sangat mahal, teman-teman. Sebab akhirnya ya kalau mau dibilang, yaitu harga plastik yang organik dengan harga plastik yang biasa, lebih mahal mana? Lebih mahal plastik organik gitu. Orang perusahaannya juga masih kecil-kecil, ya, belum bisa mensubsidi banyak-banyak gitu ya. Harganya masih mahal, bahan bakunya juga masih mereka sifatnya homemade sekali gitu pembuatannya. Sehingga saat ini ya masih mahal gitu. Sehingga orang ketika mau berpindah, selalu hambatan utamanya adalah mahal, ribet gitu ya. Nyusahin, ngapain sih hidup udah gampang dibikin susah gitu ya. Teman-teman, itu adalah alasan-alasan yang paling sering keluar, yang paling sering saya dengar ketika saya terlibat di dalam berbagai diskusi tentang kepedulian lingkungan. Memang rekan-rekan, di dalam kehidupan kita di dunia ini memang kita tidak bisa mengabaikan 100% tentang prinsip ekonomi, ya. Kita tidak bisa mengabaikan tentang efisiensi biaya dan lain sebagainya ketika kita membuka sebuah usaha gitu, atau ketika kita menjalankan sebuah perusahaan. Ya, kita memang tidak bisa membuang prinsip ekonomi, hal-hal yang sifatnya common sense gitu ya, sesuatu yang sifatnya logis, itu memang kita nggak bisa abaikan 100%. Tetapi teman-teman, yang saya ingin ajak untuk kita bersama-sama jadikan nilai sebagai orang-orang Kristen adalah jangan sampai prinsip ekonomi, ya, nilai-nilai yang didasarkan pada materi semata, jangan sampai itulah yang menjadi nilai utama di dalam hidup kita. Jangan kita menjadi manusia yang mengukur segala sesuatu di dalam hidup kita hanya berdasarkan hitung-hitungan uang, hitung-hitungan kenyamanan kita, hitung-hitungan praktis atau tidak. Sebab itulah yang akhirnya menyebabkan kondisi dunia seperti saat ini. Manusia mencari apa yang paling hemat, manusia mencari apa yang paling menguntungkan secara materi, secara hitung-hitungan ekonomi. Dan akhirnya ketika ada pilihan antara mana yang lebih bermanfaat dengan mana yang lebih menguntungkan secara hitung-hitungan, maka orang-orang kebanyakan akan memilih yang lebih menguntungkan secara keuangan dibandingkan mana yang lebih bermanfaat. Rekan-rekan sekalian, saya beberapa kali mendengar sharing dari 1-2 teman saya yang juga punya komitmen yang kurang lebih mirip dengan saya, yaitu untuk memulai gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, ya, berusaha untuk yang berkontribusi sekecil apapun itu, sesedikit apapun yang bisa dilakukan lewat apa yang bisa dilakukan sehari-hari. Dan beberapa teman saya, mereka jauh lebih hebat daripada saya begitu. Jadi mereka sudah melakukan lebih banyak daripada apa yang saya lakukan. Jadi kemudian ada seorang teman saya yang kemudian sharing kepada saya ketika dia berusaha untuk melakukan ini. Tantangan terbesar bagi dia sesungguhnya bukan cuma sekedar soal dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya tantangan yang dia hadapi adalah juga tentang keluarganya. Ya, ketika dia tinggal bersama dengan keluarganya, dia banyak mendapat cibiran dan protes dari keluarganya ketika dia hidup dengan gaya hidup yang baru. Ya, dia berusaha lebih bertanggung jawab tentang apapun yang dia konsumsi. Gitu, dia menyadari, dia berusaha melakukan sebaik mungkin. Ya, dia bukan cuma sekedar mengurangi sampah-sampah yang bisa dia pakai, yang dia pakai, tetapi akhirnya dia juga berusaha mengelola sampah itu. Ya, kayak beberapa sampah-sampah yang bisa dikompos, dia akan komposkan, dia akan jadikan pupuk. Kemudian sampah-sampah plastik dia akan pilah dengan baik-baik, sehingga ada sampah-sampah tertentu yang dia akan bawa ke tempat ada lembaga-lembaga yang menampung jenis-jenis plastik tertentu. Dia
menyediakan waktu sungguh-sungguh untuk dia memisahkan jenis plastik tertentu yang memang masih bisa didaur ulang dan jenis plastik tertentu yang memang sudah tidak diterima di mana-mana untuk didaur ulang. Dia sudah punya koneksinya begitu. Nah teman-teman, saya melihat dia begitu hebat, bisa melakukan semua itu. Tapi teman-teman, ya itu perjuangan yang harus dia lewati ketika dari anggota keluarga serumahnya sendiri yang kemudian banyak memprotes dia gitu. Padahal dia mengerjakannya sendirian gitu ya. Ya dia memang ada ajak keluarganya, tetapi kemudian itu keluarganya nggak mau, ya udah akhirnya dia tetap lakukan sendiri. Tetapi kemudian keluarganya terus memprotes dia dan banyak mencibir dia. Kira teman-teman, ya mungkin ini juga yang menjadi tantangan bagi setiap kita. Ya, pertama kita perlu menaklukkan rasa keinginan kita untuk mencari kenyamanan diri sendiri. Tetapi kemudian yang kedua juga kita perlu berusaha untuk melawan pandangan dunia. Ya, kita mungkin akan sangat mudah tergoda untuk menyerah ketika bilang semua orang juga sama kok gitu, semua orang juga nggak ada yang ngelakuin ini, ngapain sih gue beda sendiri. Tapi teman-teman, satu hal yang ingin saya kembali untuk ingatkan adalah biarlah kita juga menjadikan segala hal yang kita lakukan dalam hidup kita ini sebagai ibadah kepada Tuhan, termasuk di dalam perilaku kita terhadap alam. Sebab teman-teman, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bukan tanpa maksud dan bukan hanya sekadar supaya kita menjadi manusia yang lebih berperi kealaman, tetapi memang ini adalah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan ingin kita menjadi kepala ciptaan yang berkuasa dan memelihara alam semesta. Ketika Tuhan memberikan kuasa kepada manusia, Dia memberikan kuasa bukan untuk menjadi semena-mena terhadap alam, tetapi Dia memberikan kuasa kepada setiap manusia untuk menjadi wakilnya, memanggil kita untuk turut ambil bagian di dalam pekerjaan Allah, memelihara alam. Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk mengambil bagian di dalam pekerjaannya atas alam dunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Maka dari itu teman-teman, ketika Tuhan sudah mempercayakan kuasa dan juga memberikan tugas bagi setiap kita atas bumi yang Tuhan percayakan ini, maka marilah kita bersama-sama menjalankannya dengan setia. Memang tidak mudah, sebab yang perlu dilawan adalah rasa cinta diri sendiri akan kenyamanan, akan uang, dan juga pandangan dunia tentang kecintaan mereka pada uang dan kenyamanan juga. Kita bukan hanya mendobrak diri sendiri, tetapi kita mendobrak dunia. Mungkin beberapa dari kita berpikir, tidak mungkin hidup seperti ini, terlalu susah. Ya, bagaimana saya bisa hidup seperti ini gitu? Bagaimana usaha saya bisa lebih sukses kalau saya misalkan kemudian memakai produk, menjalankan cara-cara bisnis yang lebih ramah lingkungan? Bagaimana saya bisa mendapatkan untung lebih banyak? Bagaimana saya bisa menjalankan hidup saya lebih lanjut kalau saya harus memikirkan hal-hal ABCD tambahan seperti ini? Mungkin banyak dari kita berpikir, ribet banget, nambah nyusahin hidup. Tapi teman-teman, percayalah bahwa ketika kita dengan setia menjalani hidup kita seturut dengan firman-Nya, sekalipun mungkin untuk memulai tidak mudah, bahkan untuk menjalaninya pun mungkin bahkan tidak akan semudah yang kita bayangkan. Namun percayalah bahwa Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhanlah yang akan menolong kita ketika kita juga mau setia. Maka biarlah teman-teman, jangan kita juga hanya berjuang sendiri, tetapi marilah terus minta pertolongan Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong. Biarlah teman-teman, kita bisa menjadi manusia-manusia yang hidup berdampingan bersama dengan Allah. Kita bisa hidup bersama bumi ini, bukan mengakhiri bumi ini. Biarlah kita boleh menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan bagi alam ciptaannya ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami datang kepadamu. Tuhan, kami menyadari bahwa tugas panggilan Tuhan bagi setiap kami adalah satu panggilan yang holistik, mencakup seluruh aspek kehidupan kami. Bukan cuma soal kami membereskan diri kami sendiri, bukan soal kami memperlakukan orang lain saja, tetapi juga bagaimana kami menjadi kepala atas ciptaan, bagaimana kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang turut memelihara alam ini.
Tuhan tolonglah ajarlah kami supaya kami bisa dengan setia mengingat hal ini, bahwa segala sesuatu yang kami lakukan adalah ibadah bagi Engkau. Biar kami boleh dengan setia Tuhan memandang Engkau. Kami boleh terus melihat Engkau sebagai Tuhan yang kami puji, yang kami sembah, melalui segala sesuatu yang kami lakukan setiap hari, termasuk di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam berbagai upaya kami untuk memelihara bumi yang Engkau percayakan bagi setiap kami. Tuhan tolonglah kami, anugerahkan kami kesetiaan, anugerahkan kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh hidup kami ini. Amin. Ya rekan-rekan sekalian, sampai di sini Persekutuan Pemuda kita, dan pengumuman yaitu besok kita akan kembali ibadah di kebaktian umum. Silakan teman-teman, mari kita sama-sama siapkan hati untuk mengikuti antara kebaktian 1 jam 8 pagi atau kebaktian umum 2 jam 10.30 yang bisa diikuti lewat live streaming di YouTube GKI Medan. Dan juga teman-teman, minggu depan adalah minggu kedua, jadi kita akan ketemu di Zoom teman-teman kami. Kita berharap kita bisa ketemu lagi, kita sama-sama boleh sama-sama sharing, saling menguatkan lewat pertemuan Zoom kita minggu depan jam 7 malam ya. Jadi sampai ketemu Sabtu depan di Persekutuan Pemuda kita di Zoom. Oke teman-teman, mari kita sama-sama terus berdoa ya, kita sama-sama terus menjaga kesehatan kita di masa-masa ini sampai nanti kita bisa kembali lagi ketemu dalam persekutuan kita di gedung gereja seperti sedia kala. Oke teman-teman, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.